Jadi sebuah manajemen masjid itu nanti akan muncul, mau tidak mau harus membuat suatu perencanaan. Manajemen yang baik adalah perencanaannya baik. Jadi masjid orang mau ngarep kajian dadakan rapat minggu depan ono ustadz besar, kita harus menyambut dan menyiapkan. Betul kok sepotong-sepotong. Tetapi terencana dari tahun ke tahun. Seperti perusahaan itu setiap tahun rutin ada namanya rencana kerja dan biaya perusahaan. Nah, disusun setiap akhir tahun. Sekolah nggih Pak Hartono. Ini konten APBS. Itu sebuah kewajiban. Napa untuk guide, untuk pemandu langkah. Ini direncanakan teliti ini kok gampang wisan. Pelaksanaannya gampang. Dan mudah kita menuangkan, kita berdebat untuk menyusun sebuah ide yang bagus itu saat rapat penyusunan perencanaan. Ampun pakai berdebatnya saat pelaksanaan. Udur ini api ini, jangan sekarang. Menjelang pelaksanaan baru udur ketika menyusun perencanaan yang sifatnya tahunan. Ini perencanaan yang bang, aspek manajemen. Kemudian organisasi. Manajemen itu harus ada organisasi. Kemudian setelah ada perencanaan ya wong okeh tadi ya. Wong okeh mawar ditotopi lah, itu namanya pengorganisasian. Ketika organisasinya mah bagus gitu ya. Si A tugasnya iki, si B tugasnya iki, si koordinator iki, si C tugasnya iki, si C tugasnya iki, koordinatornya ini. Secara berjenjang itu terorganisasi. Jadi semua rencana walaupun sebanyak apapun ketika terorganisasi dengan baik, maka insya Allah akan terrealisasi dengan baik. Maka ketika tatarannya sudah aplikasi, sudah penerapan, realisasi dari rencana, maka dikontrol, terus dikawal. Rencananya ono, sing tugas sopo sudah jelas, kemudian pelaksanaan tinggal. Yang namanya direktur masjid, takmir masjid ini, Pak Sasongko tinggal niko, Mas, bulan ngarep ini sesuai agenda kita akan napa niku nyebar bibit. Jenengan mang golek donature, golek calon penerimane, nanti ke kantor ngoten. Persiapan sudah ada di pikiran sejak rencana itu dituangkan. Itu namanya fungsi manajemen. Kemudian yang ketiga kontrol, evaluasi. Jadi setiap akhir acara, akhir sebuah kegiatan itu selalu dievaluasi. Endi sing kurang. Itu untuk bahan apa? Untuk bahan perbaikan di tahun berikutnya. Manajemen yang baik itu penting, gitu nggih. Jadi manajemen masjid niku ampun mung apa dhewe dikukui dhewe. Nek wong siji sing mikir mumet, Pak. Mikir masjid wong siji tok. Ono ngene pikir, nunggu Pak Kaise. Waduh. Tetapi kalau kita sudah sepakat dengan perencanaan itu tidak tunggu-tungguan, tinggal tataran itu. Itu manajemen. Dalam bahasa manajemen namanya POAC nih Mas Wahyu. POAC, planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, itu diterapkan di dalam sebuah masjid yang menuju kepada makmur, memakmurkan. Kemudian yang ketiga, ini aspek penting juga, yaitu menghimpun dana dalam memakmurkan masjid sebanyak-banyaknya. Nah, menghimpun dana niku mboten kok wujudnya dudut ora mung etok duit. Dana itu wujudnya macam-macam. Kalau Pak Sasongko niku kulaan bibit niku ora nyekel duwite. Jadi duwite kaya kono golek. Jadi kita hanya channeling sebagai agen saja. Ada kegiatan ini Pak, lapor karo sing kira-kira bakal mendonasi. Niki ada kegiatan sebar bibit sekian. Kira-kira dananya berapa Mas? Akhirnya kan gitu. Iki semanten. Dananya teng pundi Mas? Nanti langsung ke sana. Seperti itu. Juga termasuk dana yang rutin tentunya infak sedekah. Gitu. Karena dana ini menjadi penopang. Mau tidak mau dana ini menjadi penopang kegiatan. Gitu. Termasuk memakmurkan, memakmurkan. Kalau Masjid Syekh Zayed Solo, ini dananya tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Kurang dijoki. Jadi direktur Masjid Syekh Zayed itu bukan kok mumet golek duit, mumet nanjake gitu. Jadi targetnya harus ada ini duitnya iki. Jadi duitnya bukan kok duitnya dadak golek. Nah ini kelebihan dari Syekh Zayed karena pendananya adalah pemerintah Uni Emirat Arab. Jadi enggak duit. Tetapi tidak hanya itu yang kemudian bisa duit.
Sebagai contoh Masjid Joko Karyan itu bagaimana infaknya sebanyak itu sehingga bisa meluaskan kegiatan. Jadi sambung menyambung. Dana itu penting, dan bagaimana cara menghimpun dana itu tidak hanya dengan kenceleng yang muter. Zaman sekarang itu dengan jaringan yang luas maka mudah sekali gitu. Insya Allah mudah sekali untuk menghubungi para donatur. Perlu kita ingat bapak-bapak, di Indonesia itu banyak orang kaya. Banyak orang kaya dan banyak orang yang bingung ketika ingin berinfak. Bingungnya bukan bingung tidak banyak yang tempat infak, tetapi keyakinan untuk mendapatkan tempat infak yang amanah itu kok kadang-kadang bingung. Jadi harus infak nang ndi niku bingung. Lah niki dengan jejaring yang banyak tadi diyakinkan. Monggo Pak. Lah modalnya apa? Modalnya tadi proposalnya dilampiri dengan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2025 misalnya, dilampiri. Wah, kegiatannya Masya Allah lengkap gitu, bermanfaat, enteng niku. Kados Mas Wahyu niku duitnya kokean. Ning arep sing arep anu ki kangelan mergo ana Masjid Syukur dah sering ngalir ke Masjid Syukur. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin luas mah. Amin ya rabbal alamin. Pentingnya, salah satu pentingnya bahwa donasi itu kadang-kadang perlu diumumkan itu ben entuk dongane wong akeh. Tapi hati-hati jangan sampai menimbulkan riya, yang penting itu. Jadi nek ada orang donasi itu diumumkan baik-baik saja supaya apa ya, jamaah ndongake nggih Pak Soleh. Mas Wahyu nyumbang iki sekian, pembelian bibit kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekine tambah ombo tambah oke lah ngoten sih, paling tidak sehat walafiat gitu. Berikutnya adalah setelah banyak tadi orang, banyak kegiatan, maka tentu modalnya juga banyak. Ketika menyusun itu masjid yang makmur adalah yang banyak kajian-kajian, taklim-taklim yang menarik. Salah satu ini pengalaman mereka, Masjid Salman misalnya, masjid yang zaman Orde Baru sudah berdiri dengan para aktivis apa itu mahasiswa itu yang didahulukan kajian. Karena apa? Karena di situ mayoritas jamaahnya adalah para intelek. Nek para intelek itu ya sajiannya hal-hal yang intelek gitu. Itu tentu kegiatan ini, kemudian kajian yang menarik ini juga perlu dikemas sesuai dengan situasi kondisi, kebutuhan jamaah apa, temanya apa, berapa kali gitu. Kalau tahun ini, Mas Asangko tahun ini kajian seminggu ping pinten? Seminggu sekali, jadi sebulan 4 kali. Lah mengke targetnya 2025, mengke nek jenengan nyusun niku mengke rencana kegiatan dan anggaran tahun 2025 ngono terus wanekno ngoten nggih, kajian ditambah. Asal semua terencana dan jamaah mengerti dengan rencana itu, insya Allah akan menimbulkan keterlibatan yang banyak. Kemudian yang kelima, selalu adakan kegiatan sosial ekonomi yang memakmurkan jamaah. Nah, sosial ekonomi memakmurkan jamaah itu misalnya pengumpulan dana, kemudian donasi infak dalam berbagai bentuk, terencana dan berkelanjutan, pun sporadis, sithik-sithik bar kuwi mati ngoten nggih. Santunan fakir miskin dua apa kados kalau wingi sebar bibit tangan niku nek dihitung-hitung kalkulasi para ahli pertanaman niku sing disebar 150 niku 3 tahun niku wau. Seperti nggih deret ukur Mas Wahyu. Mergo Allah Subhanahu wa taala kan satu bulir menimbulkan 7 batang ping 700. Niku sebuah bibit niku mboten mung 700 wae lho, Pak. Selama 3 tahun kemudian masa puncaknya umur-umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun niku jeneng apokat. Niku apokat sambung niku nggih. Nek uwoh ngantek golek cagak, Pak. Cake ngokeh woe. Dicagaki, nek ora dicagaki patah. Klengkeng ngoten. Pak Win ngertos nggih Mas Wahyu niku ngajeng Masjid Al-Kahfi. Niku ngeten klengkeng. Niku nek pas Allah niku ngantek gandul-gandul. Niku umure lagi ditandur ketika mulai menjelang pandemi, jadi agak 5 tahun Mas. Tahun 2019 niku ditandur. Wae ngoten. Dan iki nggih kalau wingi sing do etok bagian klengkeng niku nggih kira-kira ngukure
patang tahun meneh aja ono ra ono kabar ngoten nggih. Aja nganti ra ono kabar. Kudu ono kabar niku. Pak Sam niku kalau wingin napa Mas? Nandur napa Pak Sam? Bibitin napa? Saking syukur niku entuk bagian bibit napa? Ane mungkin 5 tahun, 4 tahun ditunggu kabare. Itu wujud memakmurkan tadi. Nah kemudian berikutnya pertanyaan adalah siapa para pemakmur masjid. Nah ini pertanyaan ini penting. Apakah kita menjadi bagian yang punya kesempatan untuk itu? Maka sesungguhnya semua yang turut serta memakmurkan masjid secara fisik dan non fisik gitu ya, baik yang membangun, membersihkan, kemudian menyusun kegiatan, kemudian yang terlibat di dalamnya itu adalah semua pemakmur masjid. Semua pemakmur masjid. Jadi semua ini yang ada di sini punya kesempatan untuk ambil peran di situ, untuk ambil peran. Tinggal pertanyaannya adalah, ini ada 2 pilihan peran. Yang pertama adalah akan mengambil peran sebagai pemikir atau peserta. Ini. Kemudian akan menjadi peran sebagai bagian dari manajemen atau sebagai pengikut. Aku tak melu baik. Ada, enggak apa-apa itu, tetapi hadir, mengikuti kegiatan gitu deh. Melu-melu hadir, pengikut saja, rasa melu mikir. Wis tuwa ngene iki ya kaya lali. Engko sok-sok nggih ra terkontrol, kaya menggebu-gebu. Ngoten ngene bar kuwi lali sing tak omongke mau apa ya. Sing sepuh-sepuh saya nang ngoten niku sing nom-nom sing isih energik, pemikirannya bening, wawasan luas, ya mengambil peran sebagai bagian dari manajemen, sebagai leader. Kemudian ada dalam bahasanya ada yang berperan sebagai takmir, pengurus atau jamaah biasa. Atau bahasa lainnya ada yang mengambil peran sebagai aktivis atau pasifis saja. Aktif mengurus atau ya yang penting datang. Partisipasinya ikut. Nah ini pilihan Bapak-bapak, monggo pilihan. Kita menjadi pemakmur masjid ini akan menjadi pengikut saja atau menjadi atau menjadi bagian yang ikut mikirkan gitu. Bagi yang biasa energinya kelebihan gitu. Kelebihan energi. Ini kok nggih ampun mung dadi peserta biasa. Nah iso ya kudu melu energine kok kuluwian kok nggih. Dan banyak hal, banyak aspek yang bisa dipikirkan. Mboten mengurusan ibadah di masjid itu. Sing ahli ekonomi, ahli dagang itu bisa terlibat di dalam pengurusan itu karena apa? Nanti kegiatan ada hal-hal yang bersentuhan dengan dagang. Sing ahli tetanen atas Mas Bowo nih, Pak Bowo nih ahli tetanen, ahli nandur-nandur tanaman hutan. Nah ini penting terlibat di dalam itu. Sing ahli meluaskan jejaring. Kados Mas Sasongko niku adalah jaringannya akeh. Jadi koneksi ini rono rene. Lah itu aja mung dadi jamaah biasa maneman, harus terlibat. Jejaring akeh nek perlu di depan nggih Mas Sasongko. Kita yang lainnya mendukung pikiran dan juga yang lain-lain. Ini siapa? Jadi siapa semua kita punya kesempatan untuk menjadi pemakmur masjid. Itu. Pemakmur masjid. Itu. Nah, kalau kaitannya dengan pemakmur masjid, maka kita dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 18. Kriteria pemakmur masjid. Jadi pemakmur masjid itu sesuatu yang harus mengurus banyak hal. Gitu nggih. Harus istiqomah, terus-menerus tahan godaan. Ngoten. Mula Allah kemudian memberikan kriteria pemakmur masjid itu tidak main-main. Derajat yang begitu tinggi. Dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yahsa illallahu fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Nah, niki. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka semoga mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk.
hadiah golongan yang mendapat petunjuk. Tetapi ini tidak mudah gitu nggih. Lalu dalam mengutip tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Arab Saudi, ayat ini diartikan yaitu yang memelihara dan memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tetap mendirikan sholat, tetap menunaikan zakat, walaupun dicela, walaupun dicaci, walaupun dihalang-halangi, hanya takut kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa memberikan kabar kepada kita bahwa menjadi pemakmur masjid itu sesungguhnya juga tidak gampang-gampang baik gitu ya. Harus istiqomah gitu. Walaupun nanti ada yang mencela, sok sregep, laporan digawean nang omah tak gede bola-bali nang masjid lah ya. Apa nek ngurus masjid ki wareg. Sok kali bojone ngoten nggih. Bapak ki nang masjid wae apa nang masjid ki wareg. Ya wareg setiap kajian ono hidangan nggih wareg to nggih. Nggih. Walaupun dicela. Nah, ini. Jadi nek ingin selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, maka jadilah pemakmur masjid. Jadi ya sregep nang masjid, yang kemudian juga ikut ngurus masjid. Sregep nang masjid, ikut ngurus masjid. Nah niki kula ndelok jam niku mergone wingi dibatasi Pak Sasongko nanti langsung musyawarah. Jadi masih konsentrasi kepada forum ini ngoten nggih semua, sehingga nanti apa yang kita musyawarahkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, apa keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah menjadi pemakmur masjid? Ini secara ringkas 10 menit. Yang pertama adalah dipersaksikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sebagai orang yang beriman. Hadisnya demikian, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian melihat seorang lelaki yang membiasakan diri beribadah ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia beriman. Membiasakan diri ke masjid, beribadah ke masjid gitu kan. Maka Allah bersaksi dia beriman gitu. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang saksikanlah umatku beriman. Karena yang memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Korelasinya seperti itu Bapak. Itu yang pertama. Kemudian berkumpul dalam masjid untuk belajar Al-Quran memberikan ketenangan, turunnya rahmat Allah dan dikelilingi para malaikat. Ini merujuk kepada hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah bersabda, tidaklah sebuah kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah Ta'ala membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya. Jadi kalau penjalan sami niki sakniki nggih, insya Allah belajar mengajarkan itu mendapatkan sakinah, ketenangan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat ndongake. Ini jenengan niku wau sing komplit awit awal tekan ini nggih dongane saya oke. Nek sing rada telat nggih dongane sithik saking malaikat nanti. Kula nek dugi nggih sing rajin dongane oke ngoten. Karena Allah telah menjanjikan itu, mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal di masjid kemudian belajar dan mengajar. Ini contohnya Mas Rudi. Mas Rudi niku nek kajian teng Al-Kahfi niku maghribe jam 6 niku setengah 6 pun wonten masjid. Nah, itu sudah menunggu rahmati malaikat, rahmati Allah melalui doa-doa para malaikat. Insyaallah Mas Rudi. Terus mboten mun Al-Kahfi tok enten mriki nggih sing risik nggih. Yang nomor 3 adalah langkah menuju masjid merupakan kebaikan dan sarana penghapusan dosa dan meninggikan derajat. Hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, salat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding salatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama, dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan sempurna, menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahan. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya. Selama dia masih berada di tempat sholatnya, ya Allah ampunilah dia, Allah malaikat mendoakan, dan Allah rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat.
berangkat dari rumah wis wudu sempurna, pakaian necis, tekan masjid nunggu sholat, kemudian Allah menjanjikan setiap langkahnya. Ini kan pertanyaan sok rada ngene. Lah niki nek numpak sepeda motor pinten langkah? Tentu adalah semakin jauh kita menuju tempat sholat, tentu insya Allah semakin besar pahalanya seiring dengan keikhlasan tentunya. Banding sholat di rumah ini sudah kita kenali dan kita pahami sejak kita dari SD, dari TK belajar agama itu selalu disampaikan seperti itu. 17 derajat sholat jamaah, tetapi tidak demikian otomatis orang berbondong-bondong untuk mendapatkan 27 kali gitu. Isi ono wae sing alah sholat jamaah iki ora wajib, iku mung sunah, ning omahe cukup. Itu nggak enten. Tidak tertarik kepada 27 derajat. Tapi barang siapa datang pada kesempatan saat keempat, maka ia seolah berkorban seekor ayam. Dan barang siapa datang pada kesempatan saat kelima, maka dia seolah berkorban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendekarkan dzikir khutbah tersebut. Nah ini datang kesempatan ke-6. Ini kok dereng disebut nggih? Ini disebut. Kesempatan ke-6 itu ketika khotib wis naik mimbar. Niku malaikat wis melok ngrungokke, dadi ora nyatet meneh ngoten. Maknane ngoten, kamu telat. Malaikat sing nyatet niku sing arep bagi-bagi niku wis reneng. Insya Allah hanya mendapatkan pahala kewajiban sesuai dengan keikhlasannya tentunya. Jadi lebih awal di masjid itu mendapatkan seekor onta. Ampun keliru memahami. Ini sering memahaminya di sop pertama gitu, nggih. Datang sop pertama, kemudian mendapatkan onta. Dan ning tekone keri dhewe itu tronjol-tronjol ning arep dhewe ngoten-ngoten. Yang datang pertama, kemudian tentu datang pertama itu diharapkan untuk berada di sop pertama. Kemudian yang ketujuh, orang yang hatinya terikat dengan masjid mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Naungan Allah di hari kiamat, terikat dengan masjid. Dene seneng omah ngono ya kapan to iki asar, lak toto-toto. Tekan omah meneh kapan maghrib, di jalan safar iki kok maghrib jam piro, duhur neng endi ya. Itu namanya hatinya terikat ke masjid. Jadi apa yang ada di benak kita setiap nafas kita itu ingate 5 waktu di masjid. Perjalanan ngono nggih iki ngliwati masjid kono kae jam ini aku mampir kono, itu terikat ke masjid. Maka Allah menjanjikan, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-nya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang berbuat maksiat, diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya, tetapi dia bilang, aku takut kepada Allah. 7 golongan yang senantiasa mendapatkan naungan di hari yaumul akhir. Salah satunya tadi ya, itu tadi, orang yang hatinya terpaut ke masjid. Kemudian yang ke-8 adalah orang yang membangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Umar bin Affan radhiyallahu an, ia berkata di tengah-tengah para sahabatnya, sungguh kalian telah banyak berbicara, padahal aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan membangun untuknya yang seperti itu di surga. Dengan keikhlasan maka Allah memberikan dengan keikhlasan. Membangun tidak harus jelegek saujud, ikut membangun, berpartisipasi membangun, berpartisipasi membersihkan, berpartisipasi menjaga keindahan. Itu bagian dari tadi memakmurkan masjid secara fisik. Maka Allah akan bangunkan itu yang serupa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari. Demikian jemaah sekalian, pas jam 5.30 nambah seperempat jam Mas Sasongko nggih, mboten napa. Nggih. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan untuk diskusi pada pagi hari ini yang nanti akan dipandu oleh Pak Sasongko dan Pak Sapardi untuk bagaimana kita ke depan. Ini di penghujung tahun. Kalau kita menggunakan kalender Syamsiah, kita di penghujung tahun.
tahun depan 2025. Menyusun rencana tentu boleh-boleh saja di mana kita memulai. Kalau perusahaan-perusahaan menyusun rencana di akhir tahun Syamsiah, tahun Masehi, kita pun boleh-boleh saja mengambil momen yang tepat, menyusun organisasi, kemudian menyusun rencana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila benar itu datangnya dari Allah semata, apabila salah itu karena kealpaan dan kekurangan dari ilmu yang kami miliki. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dan memberikan ampunan kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.